Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat kalian semua yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membuat konten sejarahnya tentang Taung Sari. Nah, untuk lebih jelasnya kalian nanti ikutin ya berbincang-bincang saya dengan tokoh-tokoh yang mengerti tentang Taung Sari. Oke, kita intro berikut ini. Kita cup. Oke, assalamualaikum. Nah, ini kebetulan ada tokoh-tokoh kita yang ada di Tamu Sari, guys. Ini adalah tokoh dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Sofyan Abdul Jalil. Bapak Sofyan Abdul Jalil. Ini Bapak Sofyan ini kalau boleh tahu tinggal di mana Pak? Tamu Sari. Tamu Sari. Tempat tinggalnya di mana Pak rumahnya Pak? Nah, ini kebetulan Pak Sofyan ini apa namanya itu di sini tuh jadi apa dan sebagai apa biasa di sini? Kebetulan saya sebagai warga masyarakat Tamu Sari. Kesulitan kejar-kejar oleh Belanda karena gagal menanam pohon taro sehingga akan mengalahkan dengan ini ibarat kejar-kejar oleh Belanda. Datanglah seorang tua, seorang muda masih pada saat itu nama masih Tamu Sari, Tamu Sari yang pada saat itu namanya Tamu Sari. Kebetulan kenapa Tamu Sari muncul yaitu karena dia berasal dari Gunung Sari dan yang dituju adalah Ketanggungan. Dari dua wilayah itu dia ambil dari Tanggung dan Sari ada Tanggung Sari. Jadi sejarah awalnya itu. Oh, jadi maaf Pak, saya potong. Berarti sejarah awalnya itu Taung Sari itu asal mulanya bukan Taung Sari. Bukan. Berarti nama aslinya awalnya apa? Jadi masih kampung belum punya nama. Oke, nanti Pak ya kita lanjut lagi. Nah, ini kita membenarkan lagi dengan yang kedua dengan namanya Bapak siapa nih Pak? Yang di tengah? Bapak Tauhid. Bapak Tauhid tinggal di mana Pak? Tinggal di Kupang Jati. Bapak kesini tuh udah sering Pak ke Tamu Sari? Sering. Sering Pak ya? Istilahnya Oh, jadi terus Bapak selama mukim di tempatnya Bu Nasirin itu Bapak mengalami satu apa Pak kenikmatan atau apa yang Bapak alami selama Bapak mukim di Ya, Bu gitu. Nasirin? Yang saya alami tadinya sih istilahnya kita tuh pengen menenangkan diri untuk mencari solusi apa baiknya, apa istilahnya mencari ketenangan dengan hati. Ya akhirnya mendapat istilahnya sesuatu impian itu, satu impian. Gini sampai selama 6 bulan ya alhamdulillah ada yang saya petik gitu, tanaman-tanaman itu. Jadi akhirnya saya tuh betah di situ sampai sekarang datang ke sini itu istilah mengambil hikmahnya, mengambil istilahnya silaturahmi pada orang-orang di bumi Tamu Sari gitu. Artinya kepengen paham cerita riwayat sejarahnya Buyut Nasirun. Tadinya kan nggak ngerti Buyut Nasirun siapa gitu. Nah setelah ini kan kita sudah mendengar bahwa tadi diceritakan sejarah-sejarah asal usulnya gitu. Jadi saya tuh semakin kemarin tuh semakin rasa enak, rasanya betah gitu. Oh, jadi Bapak ini sebelumnya Bapak mukim di Tamu Sari itu tadinya sempat mengalami bergejolak hatinya Pak ya?
Jadi semenjak Bapak masuk ke dalam desa Tanjung Sari dan bermukim, terus mengikuti namanya itu kayak semacam pengajian, tahlil ataupun doa bersama, di situ Bapak menemukan ketenangan ya. Oke, berarti ini dengan Bapak Tauhid adalah seorang masyarakat dari mungkin dari desa lain ya, dari desa lain yang mungkin merasa nyaman setelah nyampe di Tanjung Sari itu Pak ya. Oke, berarti ini dengan Bapak Tauhid adalah masyarakat dari desa luar guys, yang mengalami satu pengalaman batin dan ketenangannya. Oke, selanjutnya saya akan bicara dengan, nah yang sebelahnya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Waklan. Nah, dengan Bapak Waklan. Kalau boleh tahu Bapak Waklan ini tinggalnya di mana Pak? Oh, sementara domisilinya ikut istri itu di desa Karangbandung. Karangbandung itu kalau dari Tanjung Sari berapa? Melewati 3 desa. 3 desa ya. Dan saya adalah putra desa Tanjung Sari. Oh, jadi Bapak juga mengerti dong tentang masalah sejarahnya Tanjung Sari? Oh iya, saya sedikit mengerti dan memang termasuk saya ingin melestarikan atau sebagai peninggalan sejarah dari perjuangan orang tua kita dulu, yaitu sepuh kita Buyut Nasirun, di mana perjuangan beliau adalah sangat keras, perjuangan seorang pahlawan. Jadi untuk berdirinya desa Tanjung Sari dan syiar Islam di desa Tanjung Sari sebagai cikal bakal syiar Islam, itu kami dan kawan-kawan ya dengan awalnya kami membangun petilasannya beliau dan mengadakan acara rutin di kemudian hari setiap Jumat, malam Jumat dan malam Sabtu dan Selasa Kliwon, ya sebagai bentuk rasa hormat kami, rasa takdim kami kepada beliau dan sebagai penghargaan kepada jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada kami warga desa Tanjung Sari, sehingga alhamdulillah masyarakat desa Tanjung Sari itu sekarang ya termasuk ada kemajuan di dalam syiar Islamnya dan menjadi desa yang tentram, nyaman. Ini ya tidak lepas dari perjuangan beliau. Tapi maaf Pak, saya sedikit mau menanya dengan Bapak Waklan. Sebenarnya Buyut Nasirun itu dia itu adalah seorang tokoh masyarakat, seorang kiai atau seorang pahlawan atau bagaimana Pak? Yang Bapak ketahui Pak? Beliau adalah seorang multi talenta. Jadi di samping dia tokoh agama, juga dia patriot, pejuang. Jadi dia punya keahlian di samping agamanya yang kuat, sehingga beliau adalah sebagai penyiar agama, juga dia sebagai petarung di dalam berjuang, karena perjuangan zaman dulu tidak lepas dari tetesan darah. Jadi apapun disumbangkan, apapun dipertaruhkan untuk perjuangan menjadi sebuah wilayah desa yang aman, baik tetesan keringat, darah, dan pikiran dan tenaga, semua dipertaruhkan, semua disumbangkan untuk kemajuan gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi Buyut Nasirun ini apakah dia masih ada silsilah dari misalkan kayak para wali-wali Allah yang 9 yang pernah ibaratnya itu kayak memerdekakan agama di tanah Jawa ini, atau bagaimana Pak? Menurut Bapak yang tahu ya sejarahnya. tentunya ini ada kaitan dengan para wali-wali masyhur ya, seperti wali-wali Songo. Cuman kebetulan kalau beliau itu jadi kelasnya itu wali masyhur yang tidak masyhur. Jadi memang jadi seperti orang yang sedang bersembunyi di tempat yang terang. Jadi tidak ingin dilihat perjuangannya, sehingga kita tidak bisa usut silsilah sampai ke atasnya. Karena itu adalah sebuah rahasia beliau. Karena memang kalau para wali, para aulia Allah itu dia pindah-pindah tempat dengan berganti-ganti sarung, istilahnya begitu. Jadi kadang-kala di sana dia berganti nama ini dengan ini, di sini ini. Itulah tujuan beliau yang intinya ingin merahasiakan dirinya. Jadi beliau adalah jenis wali masyhur yang tidak bisa diusut silsilah. Oke, nanti kita kembali lagi, maaf saya potong dulu, kita kembali lagi ke Bapak saja
tadi Pak Sopian ya. Nah, maaf Oh, nih iya. dengan Bapak Sopian. Saya akan menanyakan dengan Bapak Sopian. Nah tadi kan Bapak saya tuh sedikit tertarik dengan Bapak tahu sejarah tentang Tanjung Sari Pak. Nah Bapak juga adalah kunci dari sejarah yang mengetahui tentang Tanjung Sari, sama dengan tadi dengan Bapak Waklan. Dan saya ingin menanyakan Pak, Tanjung Sari itu berdiri pada tanggal dan tahun berapa Pak sebelumnya terjadi desa Tanjung Sari Pak? Sedangkan perjalanannya ke Bagus Nasirun ke Tanjung Sari itu sejaman dengan era Kanjeng Adipati Petika, itu di tahun 1771 perjuangan Bagus Nasirun Tanjung Sari itu di Tanjung Sari sampai dengan 1809, sehingga mengenal masa Bagus Nasirun Tanjung Sari itu 37 tahun berjuang di Tanjung Sari. 37 tahun dari mulai masuknya 1771 ke 1809 yaitu mulai Tanjung Sari berdiri ya. Nah, kebetulan itu sejaman dengan Kanjeng Adipati Singosari Panarasida dan juga Kanjeng Adipati Brebes. Itu karena itu ada hubungan rentetan saudara. Jadi pergerakan Mahmud Nasirun Tanjung Sari itu sampai memunculkan lahirnya Gedong Jimat, Gedong Jimat Pak. Malang itu karena Kanjeng Adipati Singosari Panatalia ketika dalam kesulitan dikejar Belanda, kata Mahmud Nasirun Tanjung Sari, kalau kamu ingin selamat dari kejaran Belanda, semua pakan kerajaan, tumbak, senjata dan segalanya taruh di gedung itu. Keluarlah kamu sebagai petani sehingga kamu tidak akan ketahuan oleh Belanda. Makanya dikatakan tempat itu jadi gedung Jimat. Jimat dan Kanjeng Adipati ketika itu. Tapi maaf Pak, ini misalkan ada sebuah pertanyaan dari mungkin masyarakat kita yang nggak mengerti namanya gedung. Kalau tolong dijelaskan sama Bapak secara rinci apa arti dari sebuah gedung itu sendiri? Apa gedung itu Pak? Gedung Jimat, rumah Jimat. Oh itu gedung bukan kedung ya? Bukan gedung. Gedung ya? Adanya di Karangmalang. Oke tadi soalnya sedikit tadi mendengarkannya tuh ada sedikit ada kedung, ada gedung. Gedung Jimat. Gedung Jimat. Jadi jimatnya Kanjeng Adipati ketiga, pakaian, termasuk senjata, emang ditaruh di rumah itu karena dia itu lagi dikejar Belanda. Kata Mahmud Nasirun Tanjung Sari, kalau kamu ingin selamat taruh semua alat itu dan pakaiannya, keluarlah kamu pakaian sebagai seorang petani. Akhirnya lolos dari kejaran Belanda. Jadi sejarah Bagus Nasirun Tanjung Sari itu aslinya episodenya banyak sekali. Munculnya Gedong Jimat, termasuk pemberantasan para garong-garong di Cupas itu yang SMP 3, termasuk ikut dalam perang Margalunyu, perang menghadapi Belanda, posisinya di Tarum itu. Margalunyu itu kan marga jalan, Lunyu itu licin oleh darah sampai perjalanan sampai dengan Suro itu. Perang itu melawan Belanda. Makanya Kanjeng Adipati yang ketiga itu ya dimakamkan di sana di Suro, di Jati Barak. Tapi menelisik tentang jimat yang tadi Bapak sampaikan, berarti itu sampai sekarang itu peninggalannya atau prasasti jimat itu sendiri masih ada Pak? Aslinya di situ masih ada, cuman karena namanya juga jimat, saya yakin kan tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Tapi rasanya terdengar, suaranya juga terdengar. Kadang-kadang waktu-waktu tertentu dia juga suka keluar suaranya dengan suaranya seperti suara gamelan atau suara orang berzikir, suara muncul di tempat itu, di rumah itu, di gedung jimat. Nah tapi Pak ada sedikit saya pertanyaan lagi Pak. Kan di sini kan di Tanjung Sari ini kan ada pintu air nih Pak nih. Ya. Bahkan saya pernah konon mendengar Tanjung Sari itu sendiri katanya sering ada satu gemelan bunyi itu di pintu air. Bahkan ada yang mengatakan lagi konon entah benar atau tidaknya, itu kan yang namanya mungkin pemberitaan, entah hoak ataupun benar gitu kan. Katanya pernah ada yang namanya semacam kayak bencari, jadi kayak semacam siluman yang rambutnya panjang seperti itu tuh, atau tangan besar gitu kan. Nah kalau boleh tahu apakah betul desa Tanjung Sari itu ataupun letaknya di pintu air Tanjung Sari itu, apakah pernah benar sejarah itu pernah ada Pak? Iya, berdasarkan para orang-orang tua dahulu itu, pintu air itu kan aslinya dibuat itu untuk
saluran 3 mata air sih ya. Dari mulai Kali Pemali, Kali Babakan, dan Kali Malahayu Bentiris. Nunggu 3 lah. Makanya itu ada operan di situ. Makanya dikatakan angker kalau emang ada pertemuan 3 mata air itu secara otomatis, karena di sana itu biasanya dinyatakan angker. Kenapa memang angker? Karena pada saat membuat pintu air itu kan rata-rata tenaga-tenaganya kan panggilan dari beberapa daerah, beberapa desa. Ketika yang sakit, yang mati ya dipendam di situ, buat ganjal, buat apa ya, akhirnya pemahaman sugestinya orang-orang dulu jadinya kan suka angker. Jadi akhirnya sering ditemukan suara-suara gamelan, karena gamelan Nokananta suaranya ada, wujudnya yang tidak ada. Itu sudah bukan hal rahasia umum lagi. Menyaksikan seperti itu di zaman besar seperti itu bisa amat, bukan hal yang baru. Oh jadi itu berarti benar-benar setan atau siluman atau bagaimana? Siluman ya Pak ya. Tapi bukan ibaratnya kayak semacam kayak pahlawan atau mungkin kayak anak muridnya dari murid nasi itu bukan. Kalau siluman dilakukan Nah ini